Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindita Vanesha di sini akan menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat program mencari inverse matrik berukuran n kali n, di mana n itu diinputkan menggunakan operasi baris elementer, kemudian transposekan dengan bahasa C++. Baik, yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi C++ dalam PC kita masing-masing, atau kalau dengan lab itu menggunakan GDB Online Compiler. Nah, di sini kita mengetikkan di sini header, yaitu include IOStream. Kemudian ini merupakan header. Kemudian setelah itu using namespace std ini bentuk pendeklarasian bahwasanya kita akan menggunakan semua fungsi. Nah, kemudian in main ini merupakan fungsi utama di dalamnya, termasuk si in dan juga si out. Nah, kemudian kita di sini masukkan integer, tipe data integer, di mana variabelnya yaitu variabel n, i, j, dan juga k. Nah, kemudian di sini kita masukkan si out, itu masukkan ukuran matriks n kali n, kita simpen ini ke dalam variabel n. Kemudian kita buat double matrix, di mana matriks n juga matriks n, kemudian kita inverse n juga n. Kemudian kita si outkan di sini masukkan elemen matriks, kemudian n line. Nah, kemudian kita di sini masuk ke perulangan, yaitu perulangan for, di mana i sama dengan 0, i kurang dari n, kemudian i plus plus. Kemudian untuk perulangan yang kedua, yaitu for, j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus plus. Nah, jika ini bernilai true, maka dia akan mengsioutkan masukkan elemen baris ke, dia masuk i ditambah 1, kemudian cout lagi kolom ke, di mana j ditambah 1. Di mana kalau yang i itu merupakan baris, kemudian yang j itu merupakan kolom, dan juga titik 2. Nah, kita simpan semuanya ini di matriks i sama j. Kemudian jangan lupa menggunakan kurung kurawal. Ketika dibuka, maka ia harus ditutup. Nah, kemudian untuk perulangan kedua, yaitu perulangan for lagi, di mana i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Kemudian perulangan for lagi, j sama dengan 0, j kurang dari n, kemudian j plus plus. Di mana inverse i juga j, itu sama dengan i sama dengan j. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu masuk ke perulangan for lagi, di mana i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Kita masuk ke kondisi, yaitu kondisi if. Apabila matrik i itu sama dengan 0, maka jika bernilai true, dia akan meng-outkan matriks tidak memiliki inverse, kemudian n line. Nah, setelah itu double nilai diagonal sama dengan matriks i juga matriks i. Kita masuk ke perulangan lagi, yaitu perulangan for. Apabila j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus plus, itu merupakan matriks i sama j, itu nilai dari pembagian, dibagi nilai diagonal. Kemudian inverse i, j, itu dibagi sama dengan nilai diagonal. Nah, kemudian kita masuk ke perulangan lagi, yaitu for. Apabila k sama dengan 0, k kurang dari 0, k plus plus. Nah, kita buat kondisi di mana if negatif k sama dengan i. Kemudian kita double nilai kolom sama dengan matriks k sama i. Nah, kita masuk ke perulangan lagi, yaitu jika perulangan for, jika j sama dengan 0, j kurang dari n, itu maka j plus plus. Di mana matriks k sama j itu dikurang sama dengan nilai kolom dikali matriks i juga matriks j. Nah, kemudian inverse k juga sama dengan inverse j, itu dikurang sama dengan nilai kolom dikali inverse i sama j. Kemudian tutup kurung kurawal. Kemudian kita outkan di sini matriks inverse sebelum transpose n line. Kita masuk ke perulangan lagi. Jika i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Kemudian perulangan kedua, yaitu for j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus plus.
maka Cout-nya yaitu inverse I sama J, kemudian Cout spasi di sini. Kemudian Cout n-line agar lebih rapi. Kemudian ke perulangan for lagi, di mana I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Perulangan lagi for J sama dengan I ditambah 1, J kurang dari N, kemudian J plus plus. Di mana double di sini inverse I sama J. Di mana inverse I sama J itu sama dengan inverse J sama I. Inverse J sama I sama dengan temp. Kemudian di ini si out lagi, itu matriks inverse setelah ditranspos. Yang ini tadi sebelum ditranspos, yang kedua ini setelah ditranspos. Kemudian perulangan for I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Perulangan lagi itu for J sama dengan 0, J kurang dari N, J plus plus. Maka dia akan men-coutkan di sini inverse I sama J. Kemudian spasi dan juga cout itu n-line, jangan lupa diakhiri dengan kurung kurawal. Coba di sini kita run. Kita masukkan ukuran matriks N kali N yaitu 2. Masukkan elemen baris ke 1, kolom ke 1 itu 3. Ini misalkan 2, ini 3, ini 2. Nah, ini dia akan men-coutkan matriks tidak memiliki inverse. Matriks inverse sebelum transpose, inverse, inverse. Nah, coba kita yang lain. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke Surukot. Surukot ini itu hampir sama kayak bahasa C++, tapi dia menggunakan bahasa Pascal. Di mana kita di sini menuliskan program inverse matrix, kemudian di sini variabelnya itu NIJK, bukan integer. Kemudian sampai ke bawah. Ini seperti ini. Hampir sama. Nah, kemudian diawali dengan begin dan juga diakhiri dengan end. Kemudian kita masuk ke algoritma deskriptif. Ini hampir sama kayak bahasa C++, tapi dia menggunakan bahasa manusia sehari-hari agar lebih mudah dimengerti. Yang pertama itu kita memulai program, kemudian meminta input ukuran matriks N, itu harus N kali N. Kemudian meminta input elemen-elemen matriks dari pengguna, kemudian inisialisasi matriks identitas dengan nilai 1 di diagonal utama dan 0 di tempat lain. Kemudian kita menggunakan eliminasi baris, di mana normalisasi elemen diagonal menjadi 1, kemudian mengeliminasi elemen di luar diagonal utama. Kemudian, jika ada elemen diagonal yang bernilai 0, program dihentikan atau tidak bisa dihitung inverse-nya, maka dia langsung mengakhiri program. Nah, jika dia bernilai true, maka dia akan menampilkan hasil matriks inverse dan juga program selesai. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Masih banyak kekurangan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.